bahas mengenai apostille. Ini sebenarnya topik bagi orang-orang yang sudah mempelajari grammar, tapi tidak masalah orang yang baru belajar grammar juga perlu belajar ini biar tahu apositif apa sih. Nah, apositif itu sebenarnya adalah hanya si penjelas untuk si subjek atau si objek. Jadi dia bentuknya frasa, bukan kalimat. Contoh bahasa Indonesianya, si Budi yang berbaju merah itu, si Budi berbaju merah itu, nah gitu ya. Jadi berbaju merah itu menjelaskan si Budi. Si Budi guru itu adalah teman saya. Jadi kalau kalimat utamanya si Budi adalah teman saya. Tapi ada di tengah guru itu. Nah, guru itu adalah frasa yang menjelaskan keterangan dari si Budi seperti itu ya. Nah, saya akan share screen dan coba kita pahami sedikit mengenai appositive. Nah, appositive construction atau sering disebut dengan appositive phrase. Appositive itu sebenarnya apa sih? Nah, appositif itu adalah kata-kata atau kelompok kata, namanya juga frasa ya, yang mengidentifikasi, memberi identitas atau memberi keterangan atau mengganti nama kata lain dari sebuah, bukan sebuah kalimat, sebuah subjek ya, sebuah subjek atau objek dalam sebuah kalimat gitu. Konstruksi positif ini berfungsi sebagai cara untuk meringkas ya, membuat ringkas atau memperpendek kalimat kita nggak panjang lebar. Nah, jadi apositif ini menjelaskan atau mendefinisikan seseorang, tempat atau benda. Jadi seseorang ini bisa berfungsi sebagai subjek objek, tempat juga bisa berfungsi sebagai objek dan subjek benda. Jadi ini noun ya. Oke, karena noun itu berfungsi sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Oke, jadi positif itu sebenarnya adalah singkatan dari atau untuk menyingkat klausa adjektif. Namanya adjektif berarti kata sifat. Namanya kata sifat berarti memberi keterangan kepada si noun, si kata benda. Lihat ini. Agnes Monica, who is a famous singer, comes to my birthday party. Jadi ini yang disebut dengan adjective clause. Lihat di situ. Who is a famous singer? Ya, kalau diterjemahkan Agnes Monica yang seorang penyanyi terkenal tersebut, ya, oke, datang ke pesta ulang tahun saya. Nah, kita jadikan a positive phrase. Lihat. Agnes Monica, a famous singer, comes to my birthday party. Jadi who is-nya ini kita buang saja. Jadi tidak banyak menggunakan kata-kata, ya. Jadi seperti inilah bentuknya adjective clause diubah menjadi a positive phrase. Ya. Klausa ini kenapa? Karena di sini klausa itu adalah ada subjek, predikat, ada who, ada is. Ya, di sini tidak ada lagi to be-nya, langsung a famous singer, jadi frasa dia seorang penyanyi terkenal, ya. Oke, nah contoh-contoh positive phrase kita bisa lihat di bawah ini, lihat ya. Jadi positive phrase, a famous singer di atas ini berfungsi mengidentifikasi subjek Agnes Monica. Mengubah klausa kata sifat menjadi positif adalah salah satu cara untuk memotong tulisan kita agar tidak terlalu panjang atau bertele-tele. Jadi itu fungsi utama kenapa kita harus mempelajari positif ya, untuk membuat kalimat kita tidak terlalu panjang. Nah, catatan diingat lagi, namun tidak semua klausa kata sifat, jadi tidak semua adjective clause yang tadi bisa dipersingkat. Tapi adjective clause yang menggunakan to be, is, am, or, is, was, were, are, ya. Pokoknya yang ada adjective clause-nya seperti ini, karena adjective clause yang seperti ini menjelaskan memberi keterangan saja kepada si objek atau si subjek, ya. Jadi itu, ini bahasa Inggrisnya saja saya terjemahkan ke sini ya.
Jadi tidak semua kata sifat dibentuk menjadi positive phrase. Biar lebih tahu contohnya seperti ini. Ada kata sifat yang tidak pakai to be contohnya. Ini contoh adjective clause-nya ya. Biar saya buat. Man, okay. Whose friend man who used to wear an expensive watch last night was my boss. Lihat, ini adalah adjective clause yang tidak bisa kita buat menjadi a positive phrase. Karena di sini tidak ada to be, is, am, are. Lihat, ya. Nah, jadi ini tidak bisa dijadikan misalkan kita potong ini menjadi expensive watch last night. Nggak mungkin. Laki-laki jam mahal tadi malam nggak mungkin. Apalagi sebuah jam mahal tadi malam nggak mungkin. Ya, kalau ini misalkan kita buang subjek dan predikatnya. Hanya frasa kata benda ini nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita ganti kalimatnya ya. Kita ganti kalimatnya adjective clause-nya seperti ini. The man who was contoh who was ini aja. Who was wearing an expensive watch last night was my boss. Bisa. Jadi ini kita buang ya. Di sini jadi a positive karena di sini ada to be-nya. Jadi boleh. Ya, jadi ya positifnya jadi seperti ini. Laki-laki. Nah. Ya, jadi ini termasuk positif. Laki-laki wearing an expensive watch last night was my boss, ya. Oke. Jadi bisa yang sedang memakai jam tangan mahal tadi malam itu adalah bos saya. Boleh. Tapi kalau yang ini tidak boleh. Ya. Jadi ini nanti laki-laki jam mahal tadi malam nggak masuk akal. Tapi kalau di sini laki-laki yang sedang memakai jam mahal tadi malam adalah bosku. Jadi seperti itu ya. Jadi namun tidak semua klausa kata sifat dapat dipersingkat, tapi klausa yang menggunakan is, am, are, was, were itulah yang bisa dijadikan a positive phrase. Oke, nah bentuk umum dari a positive phrase ini seperti ini. A positive yang mengulang kata benda yang dijelaskan. Seperti apa sih? Lihat nih, ini contohnya. In America, as in anywhere else in the world, we must find a focus in our lives at an early age. A focus that is beyond. Nah, jadi kata a focus ini muncul lagi di positive phrase-nya. Ya, kenapa muncul lagi? Karena dia ingin menekankan. Ya, jadi pengulangan uni mungkin salah satu cara penulis untuk menjelaskan dan menekankan kata benda tersebut. Ya. Jadi di Amerika seperti negara lainnya juga, nih saya sudah terjemahkan di sini. Di Amerika seperti di negara lainnya di dunia ini, kita harus menemukan tujuan hidup kita pada usia dini. Tujuan hidup apa? Nah, diulangi di sini. Tujuan hidup yang bukan sekedar mencari nafkah atau mengatasi urusan rumah tangga. Ya, jadi banyak tujuan hidup, tapi ditekankan tujuan hidup yang bukan sekedar mencari nafkah atau mengatasi. Jadi diperjelas lagi, jadi diulangi tujuan hidup di sini. Jadi noun di sini yang menjadi objek di kalimat utama, kita harus menemukan tujuan hidup,
tujuan hidupnya itu kembali lagi diulangi dia positive phrase. Oke. Nah, itu ya, itu bentuk umum ya, artinya positif mengulang kata benda yang dijelaskan. Yang kedua ada bentuk negatif atau positif. Seperti apa sih? Lihat contohnya. Line managers and production employees rather than staff specialists are primarily responsible for quality assurance. Artinya yang di sini ya positive phrase di sini penjelas ini menidakkan si subjek di kalimat ini. Ini kan subjeknya. Lihat, saya terjemahkan. Manajer dan karyawan di bagian produksi bukan staf ahli yang paling bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk. Jadi bukan staf ahli ini adalah contrary, artinya bukan staf ahli tapi manajer dan karyawan lah. Jadi kalau kita ganti kalimatnya lebih detail seperti ini. Bukan staf ahli, tetapi manajer dan karyawan di bagian produksi lah yang paling bertanggung jawab. Nah, jadi kalau di kalimat ini boleh jadi noun phrase di sini atau positive phrase di sini ini berfungsi menegatifkan si subjek. Tetap menjelaskan si subjek tapi menjelaskan dalam bentuk negatif. Ya. Oke, jadi itu artinya positif dalam bentuk negatif. Nah, multiply, namanya juga multiply lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4. Ya. Kalau double kan 2. Kalau multiply berarti lebih dari 2 atau 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, mungkin akan ini semacam penjelas untuk kata benda yang disebutkan. Contohnya, Saint Petersburg, a city of almost 5 million people, Russia's second largest and northern metropolis, was designed 3 centuries ago by Peter the Great. Nah, di sini hanya 2 sih ya. Lihat. Jadi kita di sini Saint Petersburg, ya, ini nama kota ya. Nah, jadi dijelaskan sebuah kota yang hampir manusianya atau penduduknya 5 juta, ya. Second largest artinya kota metropolitan bagian north, bagian utara, dan kedua kota paling besar di Rusia ini dirancang 3 abad yang lalu oleh Peter the Great. Ya, lihat di sini ada berapa ini? Kalimat utamanya adalah Saint Petersburg. Ya, ini kalimat utamanya jangan saya ini ya, ini saja. Lihat. Ini kalimat utamanya saya warnain saja biar kelihatan. Ini kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang berwarna ungu ya, Saint Petersburg ya. Dirancang atau dibuat ya, Saint Petersburg dirancang 3 abad yang lalu oleh Peter the Great. Nah, Saint Petersburg ini penjelasnya apa? Ini sebetulnya positif. Lihat yang saya warnain ini, yang saya garis bawain ini. Sebuah kota yang hampir penduduknya 5 juta dan nah ada lagi keterangannya, kota terbesar kedua di Rusia dan kota metropolitan yang paling terbesar di bagian tenggara ya, northern. Nah, seperti itu ya, di bagian utara maksudnya. Oke, ada berapa ini? 1, 2, 3. Kan ada and di sini. Jadi ini 1, Russia's second largest and northernmost part. Nah, ini disebut dengan multiply positive. Bisa lebih dari 2 ya. Nah, menggabungkan semua positif dengan penggunaan pronouns. Seperti apa sih? Lihat di sini ya. A positive phrase yang ada di dalam kalimat ini, lihat. Street of yellow row houses, the ochre plaster walls of old churches, the crumbling sea green mansions now occupied by government. Ada berapa ini? 1, lihat ya. 1 kita warnain ya. 1, 2. Ini multiply juga, cuma
dibuat lagi nanti di kalimat utamanya ini, tiga-tiganya ini dijadikan menjadi pronoun. Lihat ya, saya jelaskan. All ini maksudnya adalah ini yang tiga ini, street of yellow houses, ya, rumah-rumah yang ada di jalan yang bercat kuning, terus gereja-gereja ya, yang dindingnya dicat berwarna kuning tua, ya, dan gedung-gedung yang sekarang dijadikan jadi gedung pemerintahan. Nah, semua itu all. Jadi semua itu all. Dari all ini adalah tiga-tiganya ini. Ini disebutkan a positive digabungkan menjadi satu pronoun. Ya, lihat terjemahannya. Jalan-jalan di deretan ya, bukan di deratan. Di deretan rumah berwarna kuning, dinding gereja-gereja tua yang berwarna kuning tua, rumah-rumah mewah berwarna hijau laut yang sekarang digunakan sebagai kantor-kantor pemerintah, semuanya itu tampak lebih menonjol, yang kerusakannya tersembunyi oleh salju. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada tadi positif sebagai diulangi positifnya, frasanya tersebut diulangi, dan yang kedua positifnya itu berbentuk negatif, yang ketiga positifnya itu lebih dari 2, multiply, dan positifnya itu menjadi pronoun di kalimat utama, dijadikan satu pronoun di kalimat utama. Nah ya, oke. Nah, posisi positif seperti apa di dalam kalimat? Nah, di awal kalimat seperti ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini hanya si penjelas untuk subjek atau objek dalam kalimat utama. Kalimat utamanya kan ini guys, Robbie charged the empire, ya. Nah, kalimat utamanya kan ini, ya. Oke. Nah, a hot tempered tennis player ini untuk menjelaskan si Robbie, pemain yang temperamental, ya. Oke. Nah, ini posisi positive phrase-nya ini ada di depan. Lihat di depan kalimat sebelum kalimat utama ditandai dengan adanya koma. Kalau ini ada di tengah. Setelah si subjek Robbie, terus dijelaskan Robbie itu siapa? Seorang pemain tenis yang temperamental. Baru dia diikuti oleh kata kerja di kalimat utama. Ya, saya warnain untuk kalimat utamanya, guys. Ya, inilah kalimat utamanya. Nah, ini adalah positive phrase-nya. A hot-tempered tennis player. Berfungsi dia sebagai ada di tengah kalimat. Nah, kalau ini ada di awal kalimat dia, ya, di awal kalimat utama. Nah, setelah ada di awal, di tengah, di akhir juga, iya namanya juga. Kalau ada objek ini di kalimat utama ini, lihat. Oke, ini kalimat utamanya. Oke. Kerumunan menyoraki Robbie atau para penonton menyoraki Robbie. Robbie itu siapa? Dijelaskan di sini. Seorang pemain tenis yang temperamental yang mengejar, yang menyerang wasit dan mencoba untuk memukul kepala wasit tersebut dengan raketnya. Jadi ini meskipun panjang lebar guys, ini bukan kalimat tapi frasa. Frasa yang berfungsi untuk menjelaskan objek kalimat. Objek ini adalah, di kalimat ini adalah Robbie. Lihat, ini subjeknya, para penonton atau orang banyak itu menyoraki Robbie. Robbie itu siapa? Dijelaskan oleh a positive phrase. Ya, jadi demikian penjelasan singkat saya mengenai positive phrase, biar kalian paham bahwasanya positif ini perlu kita pahami ketika kita nanti membaca sebuah berita atau cerita. Jadi positif berfungsi untuk menjelaskan si subjek dan objek. Dan untuk menyingkat kalimat kita biar tidak terlalu panjang. Kalau kita menggunakan tadi adjective clause kan yang, which is, where is, yang ada to be-nya tadi, jadi yang ada to be-nya dibuang terus langsung diikuti oleh positive phrase-nya.
Oke, demikian penjelasan saya mengenai positive construction. Mudah-mudahan topik ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan atau skill kita di dalam menganalisis kalimat dalam bahasa Inggris. Thank you so much. I'm Gunawan Tamusaribu. I'll see you next week. Other topic. Bye. Okay, I'll leave this room now. Thank you.